hemat saya terjadi suatu kegaduhan di ruang persidangan yang bahkan sampai ada seseorang yang naik ke atas meja. Nah, katanya spontanitas, bahkan belakangan saya lihat lagi ada video klarifikasi siapa yang menaikkan saya ke atas meja. Nah, ini akan sangat menjadi suatu dagelan pertunjukan ya menurut saya. Ketika Anda mengamban atau barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam persidangan pengadilan atau di tempat di mana seseorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan telah diberikan tentunya kepada kita selama ini, terutama sekali nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan yang sudah banyak diamanahkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam channel edukasi hukum tentunya bersama saya Gusri Putra Dodi. Nah, sebelum memulai penjabaran atau penjelasan dalam tema yang akan dibahas kali ini, saya terlebih dahulu mendoakan sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala urusan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sobat-sobat sekalian selalu diberi limpahan karunia serta tidak luput tentunya nikmat kesehatan yang senantiasa, sehingga sobat-sobat sekalian bisa beraktivitas layaknya mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya di muka bumi. Nah, sobat-sobat sekalian, tentu bagi sobat-sobat sekalian sudah tidak asing lagi, maksudnya bukan tidak asing ya, tidak asing lagi maksudnya tentang beberapa peristiwa yang viral belakangan ini di media cetak, media televisi, ataupun di infotainment bagi Anda yang rajin mengikuti suasana infotainment tentunya. Nah, beberapa waktu yang lalu, masih di dalam minggu yang lalu ya, kalau hari ini adalah ya menjelang minggu yang baru di bulan Februari 2025 ini, masih di awal Februari kemarin terjadi suatu kegaduhan hukum lah kalau menurut saya sebenarnya, tetapi ini bukan juga bisa dikatakan sebagai suatu kegaduhan hukum, tetapi memang pemberitaannya sudah sangat viral di mana-mana, di mana ada terjadi kericuhan di ruangan persidangan. Nah, seperti apa kericuhan di ruangan persidangan? Tentu sobat-sobat sekalian sudah mendapat atau melihat video-video yang terjadi tentang kericuhan itu sendiri. Nah, ada yang mengamuk kepada majelis hakim, ada yang berupaya menyerang apakah si saksi atau memang memberikan suatu ancaman. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, karena memang pada saat itu saya sendiri tidak berada di ruang persidangan itu. Nah, makanya saya tidak bisa memastikan apa yang terjadi pada saat itu, tetapi dengan kacamata visualitas yang kita lihat, kalau dalam sisi penampakan maka hal ini seperti berupaya ya, tentu diduga ini berupaya untuk menyerang atau mengintimidasi yang saksi yang hadir di persidangan pada saat itu. Nah, selain hal itu juga ada suatu tindakan yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan kalau menurut saya sebagai seorang praktisi hukum. Nah, posisi atau
seorang advokat itu adalah lekat dengan istilah officium nobile atau profesi yang mulia. Nah, dengan profesi yang mulia ini, apakah sudah mencerminkan, maksudnya mencerminkan perilaku yang mulia juga atau perilaku yang beradab? Karena memang seseorang yang mengemban amanah sebagai seorang advokat haruslah orang yang berilmu dan beradab, ya. Nah, sehingga tidak pantas kiranya kalau menurut hemat saya terjadi suatu kegaduhan di ruang persidangan yang bahkan sampai ada seseorang yang naik ke atas meja. Nah, katanya spontanitas, bahkan belakangan saya lihat lagi ada video klarifikasi siapa yang menaikkan saya ke atas meja. Nah, ini akan sangat menjadi suatu dagelan pertunjukan ya menurut saya. Ketika Anda mengemban atau mengambil peran sebagai seorang advokat, maka Anda sudah selayaknya menjaga kehormatan dari profesi advokat itu. Nah, bagaimana bentuk Anda menjaga profesi advokat itu? Salah satu bentuknya adalah mentaati aturan yang ada di persidangan, berlaku tertib, tidak membuat kegaduhan. Nah, kalau hal ini yang terjadi, maka menurut pandangan saya hal ini sudah sangat pantas dikatakan sebagai suatu tindakan penghinaan terhadap pengadilan, atau yang di dalam bahasa lainnya, istilah bahasa asing yang digunakan ini disebut dengan contempt of court. Nah, kemarin waktu beberapa hari setelah terjadi kericuhan itu, ada yang bertanya kepada saya, nah, bagaimana pandangan dari sisi hukum pidana? Nah, kalau pandangan saya dari sisi hukum pidana terhadap perbuatan yang seperti ini, jelas ini adalah perbuatan penghinaan kepada pengadilan atau contempt of court. Nah, apa efek dari atau bagaimana tindakan hukum terhadap perbuatan contempt of court ini? Nah, sepanjang sepengetahuan yang saya baca, bahwa sebenarnya majelis hakim mempunyai wewenang atau mempunyai hak untuk memerintahkan jaksa atau penyidik yang ada pada saat itu untuk melakukan penahanan kepada orang yang melakukan perbuatan menghina pengadilan atau contempt of court ini. Nah, terus bagaimana sanksinya? Nah, ini kalau dari sisi hukum pidana, tentu hal ini akan menjadi suatu proses hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang diduga melakukan penghinaan terhadap pengadilan tersebut. Nah, kembali kepada profesi yang mulia atau officium nobile, bagaimana konteksnya dari sisi profesi. Nah, dari sisi profesi, jika ada laporan terkait orang yang melakukan perbuatan ini, maka Dewan Kehormatan Organisasi atau Dewan Kehormatan Profesi harus melakukan suatu pemeriksaan atau suatu persidangan. Nah, di dalam hasil nantinya pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan ini, maka akan ada 3 bentuk sanksi yang akan diberikan. Yang pertama, jika pelanggaran itu dikategorikan sebagai suatu pelanggaran ringan, maka yang bersangkutan akan dijatuhi dengan sanksi teguran atau teguran lisan. Nah, yang kedua, jika pelanggaran ini dikategorikan sebagai suatu pelanggaran sedang, maka yang bersangkutan ini akan diberikan sanksi oleh majelis kehormatan itu atau Dewan Kehormatan atau majelis kode etik itu dalam bentuk pemberhentian sementara. Nah, pemberhentian sementara ini juga beragam bentuknya. Nah, apakah diberhentikan selama 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 1 hari atau 1 bulan, bisa saja. Ini tergantung kepada majelis kode etik atau majelis etik yang memeriksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, ada sanksi yang berat, kategori berat. Sanksi kategori berat ini adalah
bentuk pemberhentian seseorang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ini secara tetap atau berhenti secara permanen dalam dari profesi yang dia jalani, ya. Katakanlah dalam hal ini adalah profesi advokat, maka sesuai dengan kode etik advokat, seseorang yang melakukan pelanggaran berat maka dia diberhentikan atau dicabut izinnya dari profesi advokat. Nah, hal ini adalah untuk menjawab ada pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada saya, apakah seorang advokat itu bisa diberhentikan? Saya bilang bisa, tergantung kepada kesalahan yang dia lakukan. Nah, siapa yang memberhentikan seorang advokat? Yaitu Dewan Kehormatan melalui sidang kode etik yang dilaksanakan. Sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi sobat-sobat sekalian, bisa untuk menambah wawasan sobat-sobat sekalian bahwa bagaimana kita sebagai seorang yang beradab, berilmu untuk menjaga sikap dan sikap tindak tanduk kita di dalam suatu proses persidangan di pengadilan. Lebih dan kurang saya mohon maaf mungkin kepada pihak-pihak yang ada di dalam peristiwa yang saya sebutkan kemarin. Ini bukan bermaksud untuk menyinggung Anda, tetapi maksudnya ini adalah hanya sebagai suatu edukasi bahwa apa yang dimaksud dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan tersebut. Silakan bagi sobat-sobat sekalian yang masih penasaran dengan apa itu penghinaan pengadilan, silahkan nanti dibuka dalam pasal 217 KUH Pidana. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat, dan jika menurut sobat-sobat sekalian sharing atau video ini ada manfaatnya, silahkan di share sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, sehingga orang lain yang tidak bisa langsung membaca atau mendengar atau melihat video pemaparan tentang contempt of court ini bisa memperoleh pengetahuan melalui apa yang sobat-sobat sekalian bagikan tentunya. Nah, tentu harapan saya dan doa saya bagi sobat-sobat yang membagikan, mudah-mudahan Allah catat sebagai suatu amal jariah buat sobat-sobat sekalian, sehingga bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.